Radikal itu bermulanya maknanya biasa-biasa aja. Kalau istilah biologinya itu radik itu maknanya kan ujung akar. Ujung akar itu nggak pernah mundur, maju terus. Dalam pengembangannya kan kata radikal itu dipakai untuk banyak konotasi. Belakangan itu kan kata radikal sering dilekatkan pada sikap-sikap yang tidak produktif, ada sikap-sikap yang keras, sikap-sikap yang merasa paling benar dan seterusnya itu. Dalam pengertian-pengertian semacam inilah kemudian kata radikal dan radikalisme dimaknai suatu sikap, suatu cara pandang yang tidak produktif bagi masyarakat, bagi nilai-nilai kebangsaan dan seterusnya. Kalau kita telusuri perjalanan kebudayaan kita kan, masyarakat Nusantara itu dikenal sebagai masyarakat yang harmonis, masyarakat yang ramah, masyarakat yang santun dan seterusnya. Bisa ditelusuri dari banyak naskah-naskah, dari banyak literatur-literatur klasik, dari banyak suku, dari banyak ini, bahkan banyak tradisi-tradisi kesenian dan seterusnya itu yang mencerminkan sikap-sikap dan budaya itu. Nah, pada dasarnya sikap-sikap itu sikap-sikap terpuji, sikap-sikap yang atau tradisi-tradisi adiluhung, tradisi-tradisi tinggi, high culture yang jauh dari sikap-sikap radikal tadi. Nah, di mana kontribusi kebudayaan untuk itu? Mestinya bisa besar sejauh kebudayaan tadi dipupuk, sejauh budaya tadi juga ditradisiin, dipelihara. Budaya akan punya kontribusi besar terhadap program, langkah atau gagasan anti radikalisme itu sejauh budaya tadi memang dipelihara. Kalau enggak ya sama aja. Soalnya apa? Karena budaya kita juga punya tantangan sendiri. Budaya pop itu sendiri sebagian membuat budaya-budaya khas yang dipelihara lama itu sebagian juga hampir tergusur. Kita bisa lihat misalnya seni-seni tradisi yang ada itu. Ambil di Bengkulu, ambil Betembu itu. Betembu itu kan isinya nasihat-nasihat. Seseorang melantunkan syair-syair, isinya mulai sholawat, sejarah raja-raja, sampai kisah-kisah yang pada intinya berisi nasihat-nasihat. Nah, tentu ini kan teladan yang bagus. Tapi budaya semacam ini, kesenian semacam ini, itu kan juga punya kapasitas sendiri di tengah lajunya budaya pop kan gitu. Nah, karena itu perlu ada afirmasi lah, perlu ada usaha agar budaya-budaya ini tadi juga kembali ngepop, diangkat kembali sehingga punya kontribusi termasuk bagi sikap atau langkah anti radikalisme itu. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah, di pengajian-pengajian di kampung-kampung itu kan ada selipan-selipan tradisi yang terpelihara walaupun mungkin asalnya dari tempat lain, misalnya di Baan, Berzanji dan lainnya. Itu isinya apa? Semuanya itu kan puji-pujian yang bagus-bagus. Nah, sekarang bagaimana kita menempatkan ini tidak hanya bagi ibu-ibu, nggak hanya bagi bapak-bapak, tapi juga bagi remaja. Nah, jadi kebudayaan dan tradisi-tradisi yang sudah tumbuh dan terpelihara di masyarakat itu akan punya kontribusi terhadap itu apabila dia juga dikukuhkan keberadaannya, dilestarikan kesinambungannya. Kalau enggak ya bisa jadi orang lebih memilih budaya pop. Dan ketika budaya pop ini tidak peka dengan soal-soal radikalisme, juga dia justru menjadi penyalur radikalisme itu sendiri. Nah, jadi kebudayaan ataukah kesenian sekalipun itu
merupakan wadah, tinggal dia diisi apa. Dia merupakan rakit. Nah, di atas rakit itu mau ditaruh apa? Kalau ditaruh ada unsur anti radikalisme, ya dia akan punya kontribusi terhadap anti radikalisme. Nah, itu kita tempatkan budaya itu rakit budaya. Apa-apa yang ada di masyarakat itu perlu dipentingkan kembali sehingga dia punya kontribusi yang lebih luas, tidak semata-mata kangen-kangenan secara budaya. Sekarang ada cengkok-cengkok lagu yang muncul kembali dan tanpa terasa ada lagu-lagu daerah tiba-tiba menjadi lagu ngepop dan disukai anak muda. Nah, itu mau diisi apa saja. Nah, disitulah kemudian menurut saya anti radikalisme itu bukan wilayah yang eksklusif, tapi dia bisa numpang dilekatkan di banyak hal. Nah, disinilah kemudian anti radikalisme bukan wilayah yang berdiri sendiri, tapi mungkin lebih ditempatkan sebagai perspektif. Dengan dia ditempatkan sebagai perspektif, maka dia bisa menjadi ruh dari banyak hal, apa saja. Jadi dia nggak harus jadi program khusus, tapi dia dilekatkan pada musik lah, pada apa. Penempatannya itu tentu mengikuti alur-alur bagaimana seni tadi tetap dipahami sebagai seni, tetap ditempatkan sebagai wilayah yang mengisi ruang batin. Nggak semata-mata sebagai eksibisionisme, tapi sebagai ada ruang kosong yang diisi oleh seni, ada ruang kosong yang disuburkan kembali, yang kering dibasahkan kembali oleh seni, dan di dalamnya termasuk ada nilai-nilai anti radikalisme tadi. Kita kan dibesarkan oleh cara berpikir yang kadang-kadang hitam putih. Nah, itu ada PR yang agak panjang secara kebudayaan, tentu bisa lebih digali kembali. Tapi kalau mau ambil jalan praktisnya, kadang-kadang yang aneh-aneh itu kan suka diminati. Nah, itu. Yang bagus-bagus dianggap yang biasa-biasa. Nah, pentingnya kita untuk membuat kepekaan dalam hal diferensiasi. Jangan sampai kita dijebak pada model-model pilihan kategoris yang ujung-ujungnya nanti radikalisme dapat pembenaran. Kan kadang-kadang yang baik-baik dianggap barang sepele dan karena itu ditinggalkan. Misalnya pesan-pesan tentang budi pekerti, pesan-pesan tentang toleransi yang terkandung di balik syair-syair budaya itu, di balik pelegendaan tokoh-tokoh dalam kisah-kisah yang di banyak kesenian itu. Terus kadang-kadang dianggap biasa-biasa saja. Lah, mungkin penajaman tertentu dari pesan-pesan tadi dalam berbagai entah event seni, entah apa, itu perlu ibarat kendang itu jelas cengkoknya. Nah, disitulah orang dapat pesan dari banyak jurusan, banyak ranah, banyak wilayah seni, merasa tanpa harus mengatakannya. Jadi orang terbawa pada suasana anti radikalisme itu tanpa harus menggunakan narasi radikalisme. Misalnya pelajaran-pelajaran budi pekerti yang terkandung dalam syair-syair tertentu, dari tokoh tertentu dalam kisah tertentu, pada paguyuban kesenian-kesenian daerah misalnya. Itu kan perlu istilahnya penajamannya perlu khas, tanpa merusak si pagelaran seni ini. Nah, disinilah anti radikalisme perlu masuk pada ruang-ruang budaya, pada alur-alur kebudayaan, sehingga apa? Tanpa gaduh pada narasi, pada perdebatan istilah, tapi orang kenal. Akan lebih bijak misalnya narasi-narasi anti radikalisme itu diselipkan di sela-sela misalnya syair-syair sholawatan. Misalnya syair-syair apa? Tadi betembu tadi. Kalau istilah di Kalimantannya misalnya apa namanya itu? Yang pakai rebana juga itu. Madah. Atau di Kalimantan itu ada istilah banyak ya kesenian-kesenian
yang dia memadukan bukan hanya sholawat tapi juga kisah raja-raja itu. Itu di banyak tempat di Sulawesi, di Kalimantan itu ada. Di banyak kesultanan itu ada kesultanan. Itu kalau diafirmasi, dikukuhkan kembali. Karena prakteknya dia sudah ada di mulai dari guru ngaji, penceramah, guru-guru di kampung sudah ada itu. Nah, tinggal si pesan tadi itu diselipkan dengan cara apa? Nah, jadi menitipkan perspektif anti radikalisme itu penting bagi praktek-praktek kesenian, bahkan tradisi-tradisi keagamaan tertentu yang ada unsur seninya itu bisa lebih mengena. Kita ini kan hidup bersama lah, hidup bersama sebagai masyarakat, saling membutuhkan dengan yang lainnya. Merasa membutuhkan yang lain itu akan sendirinya melahirkan sikap menghormati yang lain. Nah, merasa membutuhkan manusia lainnya itu melahirkan sikap menghormati. Karena kita tidak merasa paling benar sendiri itu sudah bagian dari menempatkan sikap anti radikal. Nah, bagaimana hidup dalam satu kaum, bagaimana hidup dalam satu masyarakat yang berbeda-beda, ini menjadi cara yang khas dalam menempatkan diri di masyarakat. Apakah masyarakat kampungnya, apakah masyarakat yang lebih luas dari kampungnya. Nah, perasaan merasa membutuhkan orang lain itu bagian yang perlu diingat-ingatkan terus. Nah, karena dengan merasa membutuhkan orang lain, maka akan menghormati orang lain. Kalau merasa tersinggung oleh orang lain, ya jangan menyinggung, kan begitu. Nah, yang kedua adalah ya memilih pandangan-pandangan, memilih narasi-narasi dalam sekarang katanya banyak informasi yang masuk itu, ya tentu punya cara yang selektif lah. Ambil pakai common sense aja. Pakai cara pandang yang paling awam, pakai cara pandang yang paling umum. Merasa paling benar itu pas nggak? Kan gitu. Ini ambil dari sisi common sense saja, kan gitu. Nah, itu jadi nggak perlu yang rumit-rumit gitu. Untuk hidup bersama itu ya tahu cara menghormati orang. Yang kedua, memilih bacaan-bacaan, memilih informasi-informasi yang masuk itu. Ini dengan akal sehat untuk hidup bersama itu mendukung apa tidak? Kalau sebuah pandangan kok akan mengganggu untuk cara hidup bersama, ya perlu dipikirkan kembali. Karena agama juga mengajarkan bagaimana hidup bersama dan saling menghormati. Kok kemudian ada pandangan-pandangan yang punya akibat tidak menghormati orang lain, ya perlu dicek kembali. Kan gitu. Nah, karena tanggung jawab sesama manusia itu bukan nggak ditanya nanti. Kan gitu. Nah, itu dari hal yang kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya dia penting adalah menempatkan diri pada ruang hidup sosial yang lebih luas. Yang ketiga barangkali ya menajamkan kembali kepekaan kita terhadap berbagai isu yang memungkinkan orang menjadi tidak rukun. Kok ini naga-naganya membuat orang tidak rukun? Ya perlu dicek lagi kesahihannya informasi ini gitu. Kesahihannya hujah ini. Ini kok punya akibat orang jadi retak, ya perlu dicek lagi. Nah, demikian ketika kita ngawal pesan-pesan lewat media-media seni atau forum-forum budaya. Apakah pandangan-pandangan yang punya akibat retaknya sebuah kerukunan itu, kebersamaan itu terganggu atau tidak? Kalau pandangan itu punya akibat itu mengganggu, ya perlu dicek lagi. Tanpa mengurangi tafakuh fiddin kita, tanpa mengurangi kita menjunjung tinggi agama.
Karena menjunjung tinggi agama itu tidak otomatis tidak toleran. Justru menjunjung tinggi agama itu juga dengan sendirinya punya akibat menghormati orang dari agama yang berbeda. Karena kita nggak boleh menghina agama orang lain sehingga orang lain menghina agama kita. Kira-kira di situ. Pesan-pesan apapun termasuk tadi itu bisa masuk di masyarakat kan tentu banyak cara. Dan sejauh ini sudah banyak sarana yang ada di masyarakat yang sesungguhnya belum dimaksimalkan. Ambil contoh di selamatan aja. Apa nggak bisa orang yang mimpin doa di selamatan itu dititipi pesan? Kan gitu. Sebelum mimpin tahlil nyinggung itu kan bisa. Sebelum mimpin upacara kematian nyinggung itu pun bisa. Kenapa? Karena dalam narasi budi pekerti. Jadi anti radikalisme itu ditempatkan bagian dari budi pekerti. Apapun yang atas nama memperkuat budi pekerti, kesantunan, maka dia bisa dimasukkan di wadah-wadah tadi. Mau forum keagamaan lah, mau forum kesenian lah. Ambil contoh misalnya acara kesenian di suatu daerah tentang peringatan acara tertentu. Taruhlah gerbek maulid. Yang memimpin doa itu bisa banget, kan bisa diselipin itu. Tinggal bagaimana bisa. Para pegiat-pegiatnya itu bisa bekerja sama dengan itu gitu. Jadi iklan atau mengendorsement atau menguatkan si narasi anti radikalisme itu banyak sarana. Yang paling penting adalah mengingatkan kembali ke masyarakat, ke banyak orang, apakah muda atau tua, hidup bersama itu ya harus tahu kebutuhannya hidup bersama. Tadi itu merasa membutuhkan orang lain dan karenanya menghormatinya. Dibatasi sampai di sini saja, narasi itu udah masuk. Apalagi mau dengan cara-cara yang lebih rigid lagi. Mau wayang kulit lah, mau apalah, mau seni-seni tadi itu seperti kasidah-kasidah yang ada di Aceh itu misalnya. Forum-forum budaya yang ada di berbagai daerah itu kan dia kaya sekali dengan cara bagaimana ngajak masyarakat pada satu pilihan etik tertentu. Lah, ajaan tentang etik tertentu itulah si narasi anti radikalisme bisa nitip. Tidak harus dengan diskusi khusus. Jadi orang anti radikal itu tidak harus tahu kalimat anti radikal. Yang penting outcome-nya dia tidak anti radikal, tidak radikalisme. Dia tidak radikal. Membuat orang tidak mengingat pentingnya anti radikalisme atau tidak produktifnya sikap radikal itu bisa banyak cara tanpa harus mendefinisikan apa itu radikalisme. Kan bisa dengan dimulai dengan resikonya kalau tidak menghormati orang, resikonya kalau merasa benar sendiri, bisa kagak punya teman dan seterusnya. Lah, afirmasi praktek-praktek berkesenian atau berkebudayaan yang ada di berbagai daerah itulah yang menurut saya belum dimaksimalkan oleh para pihak-pihak yang termasuk berkepentingan dengan anti radikalisme. Media-media yang ada di media mainstream macam-macam kan sudah banyak itu. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa media yang sudah secara alami ada di masyarakat itu tidak kalah pentingnya. Kenapa? Orang punya handphone, di handphonenya ada narasi. Kemudian dia nggak pas, kan bisa saja tanya ke temannya. Bisa tanya ke orang koleganya sak pengajian atau sak kelompok apa. Nah itu. Jadi mengingatkan tentang pentingnya anti radikal itu forumnya pada dasarnya banyak dan medianya itu bisa lebih dimaksimalkan, tidak semata-mata mengandalkan forum-forum diskusi tematik atau pembahasan-pembahasan akademik, diskusi-diskusi dengan tema itu, tapi yang paling penting outcome dari proses pembudayaan. Jadi anti radikalisme sebagai bagian dari proses pembudayaan masyarakat dan itu pekerjaan sepanjang waktu. Karena apa?
ketika menempatkan anti radikalisme bagian dari strategi kebudayaan, maka dia lebih inklusif. Terima kasih.